Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan kembali di dalam Yosua pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Yosua pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-15. Tolong suaranya dinaikkan sedikit. Yosua pasal 3 ayatnya yang ke-15. Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di tengah-tengah kita, amin. Ayat 5. Kita baca dulu ayat 5, kemudian ayat 15. 1, 2, 3. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ayat 15. Ayat 15. Tolong slide-nya. Segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ternyata musim menuai ini ada di awal bulan. Ternyata musim menuai ini ada di bulan yang pertama. Alkitab mengatakan, saudara, 1 Tawarik pasal 12 dikatakan seperti ini. 1 Tawarik pasal 12 ayat 15. 1 Tawarik 12 ayat 15. Mari kita baca. Mereka itulah yang menyeberangi sungai Yordan di bulan pertama, sekalipun sungai itu meluap sepanjang tepinya, dan merekalah yang menghalau seluruh penduduk lembah ke sebelah timur dan ke sebelah barat. Saudara, musim menuai itu terjadi di awal bulan ini. Saya percaya sesuatu yang besar, perbuatan ajaib tangan Tuhan sedang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita. Berapa banyak yang percaya? Angkat tangan saudara. Kita berada di time of harvest yang tidak pernah disangka-sangka oleh manusia. Saya menantikan dan saya percaya telah terjadi aktivitas ilahi. Ketika kita melihat, ketika kita berdoa tadi malam, saudara, di ruang doa, ya saudara, beberapa orang memiliki penglihatan yang sama. Ada malaikat turun naik, ya, di mana ada tangga dari tempat ini menuju sorga. Itulah portal ilahi. Itulah di mana hadirat Tuhan turun dengan kuat di tengah-tengah kita. Inilah masanya. Saudara lihat, ketika Yosua melangkah dengan iman, ketika Yosua melangkah dengan percaya, ini adalah misi impossible. Saudara, ini adalah mission impossible. Ini adalah sesuatu yang sangat mustahil. Kenapa? Karena sungai Yordan yang tadinya 30 meter, ya saudara, pada musim menuai menjadi 1000 meter. Yang tadinya kedalaman 1,5 meter bisa mencapai 3 meter atau 2 meter lebih. Saudara, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi di awal bulan ini Tuhan akan melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara, apa yang mustahil menjadi mungkin. Segera terjadi dalam hidupmu, segera terjadi dalam keluargamu. Alkitab mengatakan bukan hanya Yosua. Ternyata ketika Yosua melangkah dengan iman, saudara, beberapa waktu kemudian, ini yang saya katakan rentetan terobosan. Ada orang-orang yang sama yang mengikuti jejaknya. Ternyata ini bukan terjadi hanya pada Yosua. Yosua hanya membuka jalan. Saudara, Alkitab mengatakan 1 Tawarik ada kitab Yosua, kemudian Hakim-Hakim berikutnya, dan baru kitab Tawarik. Ini saudara, apa yang engkau lakukan hari ini dengan iman akan membawa terobosan besar bagi orang-orang di sekelilingmu, bagi orang-orang yang mengikuti engkau. Saudara lihat, orang-orang bangsa-bangsa gemetar. Lah, ada yang melewati sungai Yordan di musim menuai. Itu tidak mungkin. Mereka gemetar, mereka ketakutan. Kenapa? Karena ini adalah mission impossible. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi mungkin bagi orang-orang yang punya iman kepada Tuhan. Dan saudara tahu, jejak ini diikuti oleh generasi selanjutnya. Alkitab bilang, siapa mereka? Ayat 14. Mari kita lihat. Mereka itulah dari Bani Gad, kepala-kepala pasukan. Satu orang yang paling kecil sanggup melawan 100 orang. Dan yang paling besar sanggup melawan 1000 orang. Mereka adalah pasukan Tuhan. Mereka adalah pasukan terdahsyat. Mereka tahu kalau pendahulu kami Yosua bisa melewati, kami hanya mengikuti jejaknya.
Kami hanya mengikuti imannya. Dan kami berjalan di jejak yang sama. Kami melangkah di jejak yang sama. Bagi para orang tua, imanmu hari ini akan diikuti oleh anak-anakmu. Akan tersiar kabar bagi kita gereja Tuhan. Kita bayar harga, kita berdoa. Kita bayar harga, kita berpuasa. Saudara, kabar ini akan terdengar bagi gereja lain. Mereka akan mengikuti jejak yang sama. Mereka akan mengikuti langkah yang sama. Mereka akan berkata, kalau pasukan Kingdom Vision boleh, kami juga akan melangkah dengan iman. Saudara, ada satu gereja di kota ini. Mereka dipercayakan untuk menjadi tuan rumah Natal satu kecamatan. Mereka mengikuti jejak kita. 1 bulan sebelum acara, mereka berdoa. Mereka berpuasa. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Dan saya lihat keajaiban. Pada saat itu, bahkan pemerintah kota mengacungkan jempol. Saudara, mereka bilang begini. Ini dari beberapa Tuhan sangat kuat. Mereka berkata, Bu, terima kasih. Kemarin pemimpinnya datang di rumah bersama dengan Ibu Olja. Terima kasih. Bolehkah kami dimentori oleh gereja Ibu? Gereja ini mau mentor apa? Mentor untuk dipimpin, untuk diarahkan. Saudara, saya melihat sebuah influence, sebuah pengaruh besar, sebuah dampak besar. Saudara, untuk apa? Ini yang kita rindukan. Ada orang-orang yang mengikuti jejak iman yang sama, dan mereka pun mendapat keajaiban yang sama. Mereka adalah orang-orang hebat, tapi mereka tahu kehebatan mereka tidak sanggup menyeberangi sungai Yordan. Tetapi apa saudara? Mereka hanya mengikuti yang namanya iman. Iman seorang Yosua telah terdengar. Yosua sudah mati. Tetapi saudara, orang-orang yang mendengar kabar itu, saudara, kejadian ini hidup di hati orang-orang Israel. Dan mereka tahu satu saat kami akan alami. Saudara dengar tentang Paulus yang saudara dengan urapan bulldozer mencungkir balikan satu kota. Kita sudah mendengar, kita sudah membaca, dan kita akan ikuti jejaknya. Kita akan mencungkir balikan satu kota. Untuk apa saudara? Melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Melihat bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sedang terbit atasmu. Saya merindukan, inilah waktunya, inilah Bani Gad. Gad adalah kepala-kepala pasukan yang paling kecil di antara kita. Bahkan yang paling kecil, Joel, Hizkia, Kif, Kimi akan mengalahkan 100 orang. Dan yang paling besar 1000 orang. Tapi kalau 2 orang bergabung 10.000 orang. Inilah waktunya. Makanya Tuhan bilang, Yosua, ya perkatakanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Hari ini saudara, Bani Gad, kita mundur ayat 12. Ayat 11. Ayat 8. Juga dari Bani Gad ada yang memisahkan diri pergi kepada Daud di kubu padang gurun, yakni pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, orang-orang yang sanggup berperang, yang pandai menggunakan perisai dan tombak. Rupa mereka seperti singa, cepatnya seperti kijang. Saudara, mereka mahir menggunakan senjata. Saya dan saudara diberi senjata oleh Tuhan, senjata iman, seluruh perlengkapan senjata rohani. Gunakanlah ketopeng keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, kaki yang berkasutkan memberitakan Injil damai sejahtera, pedang roh, berjaga-jagalah di dalam doa dan roh. Semua pedang, apa itu? Tuhan taruh pedang di mulutmu. Deklarasi, suarakan, perkatakan bahwa segala noda, ludah, malu sudah berakhir. Ini waktunya aku akan mengisap susu bangsa-bangsa, susu kerajaan, dan sebagai ganti tembaga Tuhan kasih emas. Sebagai ganti, ya saudara, kayu, batu, besi, ada perak. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera yang akan mengatur hidupmu. Tidak ada lagi kekacauan, tidak ada lagi ketidakaturan. Yang ada terobosan dari Tuhan. Pintu-pintu gerbang kita akan disebut pujian. Tembok kota ini disebut selamat. Yang paling kecil akan menjadi besar, yang paling lemah akan menjadi kuat. Karena roh
harusmu. Deklarasikanlah, Tuhan adalah gembala yang baik. Ia menuntun engkau, gada dan tongkatnya mengikuti engkau. Bahkan kebajikan dan kemurahan mengikuti engkau sepanjang umur hidup. Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak, piala kita penuh melimpah. Saudara, semua nyanyian, pujian, pengagungan, sorak-sorai diberikan kepada Tuhan Allah kita. Sebab Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang perkasa. Dia dahsyat. Saudara, kalau musuh dari depan, Tuhan yang menjadi kepala terobosan. Kalau dia dari belakang, Tuhan yang jadi penutup barisan. Kalau dia di atas, di udara, penguasa udara, Tuhan mengendari kerup, menghancurkan. Bahkan ketika dia cari saudara, dia tidak akan temukan. Seperti Tuhan menyembunyikan Musa, seperti Tuhan menyembunyikan Petrus dari kejaran Herodes, seperti Tuhan membela orang Majus. Demikianlah hal yang sama. Engkau yang bersembunyi dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan lindungi, Tuhan akan jagai, Tuhan akan berkati hidupmu dan keluargamu. This is the time. Inilah waktunya. Pada pergantian tahun, raja-raja akan keluar berperang untuk memperluas wilayah. Jangan biarkan wilayahmu mengendap. Jangan biarkan wilayah-wilayah apa? Keturunanmu akan menduduki kota musuh. Inilah waktunya. Engkau tidak boleh biarkan. Inilah waktunya. Semua senjata, semua deklarasi, semua doa. Oh, doa dengan penyembahan, doa dengan pujian, doa dengan sorak-sorai, doa dengan bahasa roh, doa dengan bertalu-talu, doa dengan bertekun. Gunakan semua senjata. Kita pasukan. Inilah waktunya. This is the time. Ada jejak iman. Bukan cuma Yosua, tapi generasi selanjutnya melewati hal yang sama. Mari kita buka Markus pasal 5. Ayatnya yang ke-10. Markus pasal 5. Saya punya keyakinan yang sangat kuat bahwa ada sesuatu besar dari langkah-langkah kita. Ayat 21. Setelah Yesus menyeberang dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong dan datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. 22. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, tersungkur di depan kakinya. Anaknya sedang sakit. Ayatnya yang ke-24. Lalu pergilah Yesus, Markus 5 ayat 24, dengan orang itu, dan orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Saudara lihat, kemudian Alkitab bilang, berita selanjutnya, ada seorang wanita 12 tahun pendarahan. Betul? Dia mendekati kaki Yesus. Di tengah dia, mungkin orang berkata, ada pikirannya. Ketika dia mau datang kepada Yesus, ada pikiran begini, engkau najis. Engkau kan mengeluarkan lelehan. Nanti kalau diketahui orang, mati kau. Ada pikiran yang berikut, kalau tidak sembuh, bagaimana? Sudah 12 tahun, tidak ada tabib yang menyembuhkan kau. Ada begitu banyak suara yang berusaha melemahkan dia. Tapi dia terus mendesak. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Telinga kanannya mendengar karena sudah diolesi dengan darah. Ya, mendengar, dia dengar-dengaran. Dia mendengar orang mati dibangkitkan. Dia mendengar orang kusta ditairkan. Orang sakit disembuhkan. Dan inilah waktunya. Sementara dari sebelah lain dia dengar pikiran yang berkata tidak mungkin, tidak bisa, ini impossible. Tapi saudara, di dalam Tuhan, impossible is nothing. Ya saudara, dia datang. Dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Alkitab berkata, di dalam ayatnya yang ke-28, 29, 30. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. 29. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 30. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Perempuan ini menjawab,
Kemudian ayatnya yang ke-33. Perempuan ini jadi takut, gemetar. Ia tampil tersungkur di depan Yesus dengan tulus, memberitahukan kepada segala sesuatu kepadanya. Dia bilang, dia sudah putus asa. Dia kehabisan pengharapan. Dia kehabisan teman. Dia kehabisan uang. Dia kehabisan saudara. Dan dia kehabisan kekuatan. Tapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia menjamah jubah itu. Akulah orang yang menjamah jubah. Dia mengakui dan dia percaya. Yesus bilang apa? 34. Hai anakku, maka katanya kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau. Alkitab bilang apa? Iman telah menyelamatkan engkau. Ternyata dia menjamah Tuhan dengan iman. Itulah yang saya bilang, saudara masuki dimensi iman. Fakta mengatakan tidak mungkin. Fakta mengatakan pendarahan itu terus menerus mengalir. Fakta mengatakan lomeng-lomeng ibadat. Tetapi saudara firman mengatakan, kalau engkau menjamah jubah Yesus dengan iman, pasti sembuh. Ada tenaga yang keluar. Ada tenaga yang keluar. Saudara tahu? Markus 6 ayat 56. Ayat 53. Markus 6 ayat 53. Markus 6 ayat 53. Setiba di seberang, Yesus murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. 55. 55, maju. Markus 6 ayat 55. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu, mulai mengusung orang sakit di atas tilam kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. 56, lihat ajaib. 56, kemanapun dia pergi, desa-desa, kota-kota, kampung-kampung, orang meletakkan orang sakit di pasar, memohon kepadanya supaya diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamah jubahnya sembuh. Mereka ikut siapa? Ikut perempuan ini. Mereka mengikuti jejaknya. Saudara, Markus 5 tadi kita baca. Perempuan ini menjamah dengan iman dan sembuh. Kabar ini viral, men. Terdengar kabar. Ada seorang perempuan yang sembuh karena dia berjuang, karena dia mendesak, karena dia punya iman. Dan mereka pun mengusung orang-orang sakit. Mereka punya iman yang sama. Mereka melakukan yang sama. Dan saudara, ini membawa inspirasi. Bukan hanya perempuan ini sembuh, tetapi oleh karena imannya, semua orang di kota-kota, kampung-kampung, pasar, desa-desa, wow, dia beri pengaruh yang ajaib. Saudara, gegers satu negeri, desa-desa, kampung-kampung, kota-kota melakukan hal yang sama. Saudara lihat, ini bawa terobosan besar. Ketika dia sembuh, dia tidak diam. Dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang ini. Ada KKR, ya, dengan judul jamah jubahnya engkau sembuh. Dicetak di baliho besar. Di bawah ada wajah perempuan itu sementara menyentuh ujung jubah. Kenapa saudara? Dia menjadi pionir. Dia menjadi orang yang membuka jalan. Inilah yang dikatakan urapan bulldozer. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bukalah setiap jalan raya. Ya, katakan setiap lembah ditimbun, gunung-gunung diratakan, bukit yang berlekuk-lekuk diluruskan. Kenapa ada seseorang yang berjalan mendahului? Itulah saudara. Itulah saudara. Apapun yang merintangi engkau di tahun yang lalu, kebaskan. Ini waktunya engkau jalan dengan iman. Ini waktunya jangan dengar apa kata orang. Dengar apa kata firman. Orang berkata terlambat. Tidak mungkin orang itu berubah. Tidak bisa, tidak. Saudara harus punya keyakinan. Seperti perempuan ini. Dia mendesak. Dia menjamah jubah Yesus. Dia bergerak.
Dia melakukan tindakan iman. Dia sudah mendengar, tapi dia tidak berhenti hanya mendengar. Dia melakukan. Jadilah bukan hanya pendengar, jadilah pelaku firman. Pelaku firman Allah akan membawa terobosan besar. Bayangkan satu negeri akan mengikuti jejakmu. Satu kampung, satu RT telah terdengar kabar. Orang itu dipulihkan. Hal yang sama akan terjadi padaku. Orang-orang akan berkata demikian. Tuhan telah melakukan pekerjaan besar di antara kamu. Orang-orang akan diberkati. Dan itu musimnya sekarang. Saudara, jangan simpan kabar baik. Inilah waktunya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, perkatakanlah firman Tuhan. Sembuhkanlah orang sakit. Tahirkanlah orang kusta. Ya, engkau terima dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma. Ya, pergilah. Ya saudara, beritakanlah firman. Baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dengan nasihat. Pada saat ini akan ada dongeng, penyesat-penyesat, orang-orang yang menyenangkan telinga orang. Hanya menghibur orang dalam kekalahan. Bukan firman yang berkemenangan. Tetapi apa saudara? Hanya firman yang menyenangkan telinga orang. Tetapi tidak mengatakan kebenaran yang sesungguhnya. Tuhan menyelamatkan. Tapi upah dosa maut. Orang yang berbuat dosa, sekalipun dia 20 tahun di gereja, tapi kalau dia tetap melakukan dosa, dia akan berakhir di neraka. Tetapi bagi orang yang melakukan dosa sekecil apapun, kalau dia baru bertobat, ada jalan keluar baginya. Ada tangan Tuhan baginya. Ada pertolongan Tuhan. Itulah yang menjadi berita tentang namanya. Harus disampaikan kepada segala bangsa. Sampai Tuhan datang kedua kali. 1 Raja-Raja 7 ayat 9. Maaf, 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7. 2 Raja-Raja 7. Salah ya? Ya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang, marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu kepada istana raja. Hari itu, chaos atas satu negeri. Orang makan anak. Orang makan anak. Terjadi kelaparan. Elisa berfirman. Tuhan menyatakan firman, besok akan ada lawatan. Besok dalam satu hari, satu negeri akan dibalikkan. 4 orang kusta ada di pintu gerbang. Mereka dengan langkah terseok-seok. Mereka tidak mau masuk, tidak mau balik ke belakang. Mereka maju. Saya berharap di tahun ini engkau maju. Jangan di belakang. Di belakang pada saat itu di kelaparan orang makan tahi. Walaupun hanya tahi merpati. Kita tidak akan makan tahi merpati. Amin. Kita akan makan roti hidup. Firman Allah. Firman Tuhan. Saudara, geger satu negeri. Mereka berpikir, ajudan raja diutus. Ajudan raja bilang, biarlah Tuhan mau buka tingkap-tingkap langit. Ini akan mungkin satu negara bisa pulih dalam waktu 1 hari. Tuhan raja. Kalau Tuhan bilang pulih-pulih, ekonomi pulih-pulih, segala kekuasaan ada di tangan Tuhan. Sedangkan satu negara Tuhan boleh balikan. Dari apa saudara, berada di titik terendah sampai orang makan anak. Apalagi hidupmu. Apalagi satu keluarga. Apalagi satu gereja. Itu gampang di mata Tuhan. Dan saudara tahu, sampai di sana 4 orang ini kaget. Langkah mereka, langkah iman mereka membuat Tuhan membuat apa? Bunyi. Saudara lihat. Ayatnya yang keempat. 2 Raja-Raja 7 ayat 6. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het
dan raja-raja orang Misraim. Padahal orang Sangir bilang, cuma 4 orang, cuma 8 kaki, ya mungkin 2 lesok kento kan kusta. Mar mau maju. Kong Tuhan bilang, 1 bunyi ya, 1 bunyi tentara. Ya saudara, langkah iman kita, 1 langkah iman saja menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan bergerak. Ya saudara, tinggalkan tuh lama-lama, maju. Bunyi, kong ini orang orang Misraim lari abis, ya, orang Aram lari abis. Dia bilang begini, pantas dong Bapak diam di sana. Dorang susewa kote, kon dorang lari abis. Saking dorang pegugup, Alkitab bilang apa? Di dalam ayat firman Tuhan, ayatnya yang ke-7. Bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah, kuda, keledai. Mereka serta tempat perkemahan dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Saudara tahu kan mau lari kalau cepat pakai kuda toh? Ini dong lari setinggal tuh kuda. Orang kalau panik langkah salah-salah. Mau cepat kuda dong setinggal dong lari pakai kaki. Bilang kiri kanan jangan panik wah. Salah-salah ambil keputusan. Karena so gugup, so takut, so cemas. Tuhan bilang di tahun yang baru, janganlah takut, aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan engkau, menolong engkau, dan memegang engkau dengan tangan kananku yang memberi engkau kemenangan. Saudara dong kasih tinggal kuda. Kemudian ini 4 orang kaget. Kunung makan dulu kasihan. So lapar toh. Kunung mulai simpang harta. Karena orang-orang timur, kalau mereka perang, jarahan mereka bawa emas, perak. Kunung ampa mulai simpang. Tiba-tiba ada 1 orang bilang, menurut para ahli itu Gehazi. Gehazi sadar men. Dulu dia kena kusta gara-gara tentara Aram. Nah aman dong. Ini saya pakai kata gara-gara. Panglima tentara Aram. Kong dia bilang apa? Elisa dah suruh kuat. Apa? Kasih kemari kok tuh talenta mas. Ada tamu dia. Dia tergila-gila dengan harta Aram. Akhirnya Elisa bilang, bawa jauh tuh mas. Kalian deng kusta pangana. Dengan nganape anak cucu. Jadi ini diperkirakan. Kenapa? Karena ada ayat yang membuktikan. Kelak Gehazi berdiri di hadapan raja. Kan tidak boleh. Orang kusta itu mesti di pintu gerbang. Kenapa dia? Karena ini. Tiba-tiba sementara dia ambil nih harta Aram. Saudara ada ayatnya. Ayatnya yang ke-9. Ayat 8. Sampai ke pinggir tempat perkemahan. Masuklah mereka dalam kemah. Lalu makan minum. Mereka mengangkut dari sana mas. Kalau so pakai mengangkut, berarti banyak sekali. Ya, beda dengan babembe. Ini mengangkut perak, pakaian. Kemudian pergilah menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga. Dong berputar dari kemah satu ke kemah lain. Tiba-tiba ayat 9. Berkatalah yang seorang, tidak patut yang kita lakukan ini. Tiba-tiba sementara bawa mas, dia ingat, aduh, dulu kita dapat kusta gara-gara angko-angko begini. Mari sekarang kita kasih yang mau bertobat. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, ada kesempatan bagi yang dulu pernah lakukan salah. Hari ini jangan lakukan kesalahan yang sama. Dulu kita berbuat salah sama dengan Gehazi. Sementara dia angkut-angkut, dia terbayang, dia pesan terima mas. Kon dia pesan tanah, dia pesan rumah. Sampai Elisa bilang begini, tung ada petana dan tu kambing domba yang ada beli, so mengemik-ngemik dapat dengar sampai di sini.
Bayangkan Elizabeth tajam. Saudara, tiba-tiba dia tahu dia salah. Ini kabar baik. Tidak bisa dia makan sendiri. Ini harus disampaikan karena ini berkaitan dengan keselamatan satu bangsa. Tidak bisa dia sembunyikan. Mereka harus bagikan kepada orang lain. Karena ini keselamatan. Datang ke siang 4 orang. Kong bilang, Raja bilang begini, masa le? Kaget orang cuma jebak. Saudara tahu, dan ini terjadi di mana? Di dalam firman Tuhan. Ayatnya yang ke-14. 13-14. Seorang pegawai berkata, baiklah kita ambil 5 ekor dari kuda yang masih tinggal. Tentulah keadaannya seperti seluruh khalayak ramai Israel yang sudah habis mati itu. Biarlah kita suruh saja orang pergi supaya kita lihat. Betul ini kabar ke Anda. 14. Mereka mengambil 2 kereta kuda. Raja menyuruh mereka menyusul tentara sambil berkata, pergilah melihatnya. 15. Pergilah mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan. Di seberang sungai Yordan ada mujizat. Ada mujizat. Tidak kebetulan ini terjadi. Makanya orang-orang itu bilang, mari kita menyeberang. Kenapa? Karena perkemahan tentara Aram ada di seberang sungai Yordan. Bukankah hari ini kita dibawa Tuhan untuk kita menyeberang? Menyeberang, lewati sungai itu. Saudara, mereka menyusul orang itu sampai ke sungai Yordan. Tampaklah seluruh jalan itu penuh pakaian, perkakas, dilemparkan oleh orang Aram. Pada waktu mereka lari, buru-buru. Kemudian saudara, raja memerintahkan, singkat cerita raja memerintahkan, saudara, untuk semua barang dilelang di pintu gerbang Samaria. Kenapa? Murah, angko semua kong lelang. Ada satu orang yang tidak percaya, berjaga di situ, jaga stand. Ayat 17. Adapun raja telah menempatkan perwira yang menjadi ajudannya untuk mengawasi pintu gerbang. Tapi rakyat menginjak-injak dia di pintu gerbang. Lalu ia mati. Sesuai dengan perkataan abdi Allah yang mengatakannya pada waktu raja datang mendapatkan dia. 18. Dan terjadi seperti yang dikatakan abdi Allah. 2 sekat jelai berharga sesikal. Sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal. Besok kira-kira waktu ini di pintu gerbang Samaria. Contoh, 2 sekat jelai jadi 500 perak. Tepung 500 perak. Dari harga berapa? 1 juta itu kalau ada. Eso 500 lelang. Rakyat sonyak tahang so lapar toh. Wih kong rakyat serbu tu stand. Ya, rakyat borong. 19. Raja 7 ayat 19. Maju. Pada waktu itu seperwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Tapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Apa yang tidak boleh di 2023? Tidak percaya. Tidak percaya. Buang itu. Karena Alkitab bilang, ajudan raja jaga stand. Gara-gara tidak percaya, orang injak. Dia lihat, tapi dia tidak nikmati. Saya dan saudara akan lihat, kita akan saksikan, kita akan rasakan, kita akan nikmati, kita akan alami. Kita hanya bukan melihat apa kata orang, tapi sesungguhnya kita akan menyaksikannya dan mengalaminya. Itulah 2023. Kenapa? Kita punya iman yang sama. Kita mungkin pernah kalah, pernah salah di 2022. Tapi 2023, arahan Roh Kudus, kita lebih mengikuti firman daripada kehendak kita, daripada keinginan kita. Saudara, jangan kalah, jangan jatuh di lubang yang sama. Jangan kalah di jubah uram yang sama. Jangan kalah di kesombongan yang sama. Jangan kalah di kebencian yang sama. Jangan kalah di ketidakpercayaan. Kenapa saudara? Tuhan selalu menyatakan firman-Nya aneh, tapi ajaib. Aneh, kalau saudara disuruh taruh air dalam tempayan dan disuruh bawa ke wali kota,
akan jadi anggur. Apakah engkau punya iman? Tapi Yesus mengatakannya. Saudara, hidup dalam dimensi yang berbeda. Hari itu ada 2 kelompok murid. Yang lain tinggal di perahu. Tapi ada 1 orang yang berkata, kalau engkau itu Tuhan, suruh aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, datanglah. Firman-Nya membuat Petrus pindah zona. Iman Petrus membuat Petrus pindah dimensi. Membuat Petrus tidak bisa dikalahkan oleh hukum gravitasi yang mengatakan ketika kita injak air kita tenggelam. Tidak bisa. Petrus hidup di bawah hukum roh, hukum firman, hukum yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah tidak pernah kalah. Dia mematahkan kebencian, dia mematahkan jarak. Firman Allah di atas segala-galanya. Firman Allah itu hidup, tajam, lebih tajam dari pedang bermata 2. Firman bagaikan api. Firman adalah palu yang menghancurkan bukit-bukit batu. Apa yang keras dalam hati orang-orang yang engkau sayangi bisa hancur kalau firman Allah datang dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini percayalah firman. Sekalipun tidak mungkin kata orang, tapi mungkin bagi yang percaya. Bagi orang percaya, segala sesuatu mungkin. Segala sesuatu bisa. Apa yang tidak bisa? Ya saudara, apa yang tidak bisa di dunia ini? Bisa bagi Tuhan. Ya, membuat orang melahirkan di usia tua bisa. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang bisa. Saudara, apa yang tidak bisa? Orang mati bangkit bisa. Orang sakit sembuh bisa. Tertahan waktu 1 hari, ya bulan bintang, bulan matahari bisa. Bilang kiri kanan, semua boleh dan Tuhan. Makanya hari-hari ini fokus Pak Tuhan. Cari Tuhan. Tergila-gila Pak Tuhan. Amin. Bahasa Sydney apa? Buas akan yang ilahi. Talang semua yang ilahi. Tutup mulu bagi semua yang duniawi. Amin. Haleluya. Orang mengatakan, maafkan saya, bagi saudara yang berada di Kiev, kita terlalu radikal. Radik artinya berurat akar. Kenapa? Akar kita terlalu dalam. Bahkan akan bergerak semakin dalam. Mencari air. Saudara lihat itu pohon. Ada pohon pada saat tsunami masih bisa tegak berdiri. Betul di Aceh? Kenapa? Karena urat akar sudah terlalu radik. Biar tsunami tidak bisa menumbangkan. Kenapa saudara? Badai apapun di 2023 kalau kita masuk di kedalaman dengan Tuhan, tidak akan bisa menumbangkan, menggoncangkan hidupmu. Engkau akan tetap kokoh. Karena air itu, kita berharap pada air. Air kehidupan Yesus Kristus. Jangan peduli apa kata orang. Tapi jangan membenci mereka. Kabarkan kasih. Ini tidak ada waktunya kita berdiri di 2 dunia. Dunia supranatural atau dunia natural. Ini waktunya kita melangkah dalam dunia firman. Dunia kerajaan Allah. Zona kerajaan Allah. Di zona kerajaan Allah ada protokoler. Ada rajanya, ada aturannya. Setiap orang yang masuk kerajaan Allah harus datang menyembah. Setiap orang yang melakukan dusta, sihir, sundal, penyembah berhala, pembohong, keji, ya saudara, pengkhianat, ya perselisihan, dengki tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dia tetap akan berada di zona natural. Pindah zona. Bilang kiri kanan saudara, pindah rumah. Haleluya. Zona firman. Zona keajaiban. Zona pemulihan. Zona apa? Didikan. Zona teguran. Zona ini artinya ada extra time bagiku. Saudara, tidak panjang. Jangan sia-siakan. Ya saudara, pergunakan dengan sekuat tenaga waktu yang Tuhan berikan. Yang terakhir, saudara pasti tahu kisah ini. 2 Samuel pasal 16. Kita tahu jemaat mau pasihar. Saya hargai yang mata-mata rongo. Tentu katut sampai pagi ada berdoa Kang. Ada menyembah. Ada yang lain. Amin. Amin. Ada yang lain santai.
Mengapa? Mata tertutup, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Allah. Di pendoa, saya pernah katakan, jangan tidur. Lalu seorang pendoa berkata, ibu, walaupun mataku tertutup, telingaku terbuka. Habis kita. Yang dia katakan adalah firman Allah. Haleluya. Jadi saudara, mari cepat. Saudara bisa menangkap apa yang kita lakukan akan menimbulkan jejak-jejak iman. Bagi orang lain, bagi kotamu, bagi negerimu, bagi bangsamu. Saudara, engkau bukan kecil. Bilang kiri kanan, Roh Kristus ada padamu. Hidung boleh pesek. Roh Kristus ada padaku. Amin. Mata boleh belau. Amin. Tapi mataku melihat visi ilahi. Bilang kiri kanan, jangan minder. Haleluya. Maju. Roh Kristus ada padamu. Tuhan bilang begini, apa yang kecil akan aku pakai untuk permalukan orang-orang besar. Apa yang bodoh akan aku jadikan berhikmat. Jadi yang bodohnya menjadi bodoh terus. Amin. Mesti multi talent. Pedang roh bisa, deklarasi bisa, atur kursi bisa, cuci piring bisa. Amin. Haleluya. Kabarkan Injil bisa, urus surat bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Semua senjata bisa kita gunakan. Saya bilang seperti itu kepada suami saya, Pi, ada pasukan terdahsyat. Anak-anak kita akan jadi ajaib. Menari bisa, cuci piring bisa. Basuh sapu bisa, doa malam bisa. Di sekolah, ya di beberapa kita ada juara olimpiade matematika. Ya, sekarang mengabdikan diri di rumah singgah. Ada saudara orang-orang yang saudara anak-anak kecil kita, hari apa itu? Saya ketawa lihat. Alfa jadi kadim. Jadi kadim Kita belum tanya pada yang ada khotbah apa. Anak-anak kita, itu anak-anak kecil menceritakan tentang kita bagaikan apa? Ngan ada mimpi apa? Ngan apa Tuhan dah bilang? Begitu ngone. Haleluya. Kita akan lihat teruna-teruna bertumbuh pesat. Mereka tidak bisa digoyahkan oleh dunia ini. Mereka cinta Tuhan. Mereka rindu akan Tuhan. Itulah generasi yang mengikuti jejak mama papanya. Amin. Jadi yang minum-minum, yang mabok-mabok, stop Jo. Jangan kayak itu anak iko. Jejak iman. Amin, mudah mengampuni. Tapi Papa luar biasa. Yang ada di sini bilang begini, kita lihat tapi Papa berdeklarasi rupa lain. Kita bilang begini, kenapa sebuah ini Papa? Tidak rupa lain. Itu yang dinamakan manusia lain. Kenapa? Menjadi seseorang yang berbeda. Ada yang bersakit tapi Mama lebih sabar. Dulu kenapa kok? Tapi Mama pembeveto sekali. Ya toh, dari pagi so berita pagi, ya, siang so berita siang, malam dunia dalam berita. Hampir siang so mulai dia bafeto. Mar sekarang dia so menyembah. Kalau dia marah dia bilang, ngoni hindar labas seker labas siki. Ya saudara, ada anak-anak muda mau masak, kita ada di situ. Ya dorang takut ini minyak, dorang lempar itu ayam. Kau namanya hindar labas seker laba. Kita bilang kapan orang mau makan kalau begitu? Putar itu ayam. Pak Gembala telepon, halo Mak. Ya, syakaralaba. Mak kita ini, tak kira Roh Kudus. Haleluya. Mak belum cair, hurra basakaralaba. Kalau begitu nanti telepon ulang. Mama ada berdoa. Telepon, Mak, so cair. Oh haleluya, puji Tuhan. Say, mau makan apa sabar? Haleluya. Mama so berubah. Amin. So senyum. Ya, Papa pulang selalu apa? Apa yang dibawa? Itulah namanya ucapan syukur. Ibadah tambah rasa cukup.
adalah keuntungan besar. Cukupkan diri, ingat saudara ya, di musim panas Tuhan akan memberkati kita seperti Yusuf. Jangan tergoda. Jangan tergoda. Contoh, boros. Saudara, ini saya ingatkan, Tuhan akan banyak memberkati kita. Jangan boros. Simpan, kita tidak tahu apa yang ke depan. Tabur di pekerjaan Tuhan. Ya saudara, apa? Tabung. Selama bumi masih ada, tidak akan pernah berhenti musim menabur dan musim menuai. Jangan apa yang kita lihat, kita borong semua. Itu godaan di musim panas. Godaan pada saat Tuhan memberkati. Itu juga ujian dan tantangan. Jemaat, saya tidak mendikte saudara. Tapi ini pengalaman pribadi dalam hidup saya. Banyak kebodohan yang saya lakukan di masa yang lalu. Tapi saya harus berubah. Karena kalau saya berubah, orang-orang yang berada di bawah akan pun berubah. Itu yang namanya impartasi hidup. Itulah sebabnya para pemimpin, gunakan waktu di musim panas kehidupan. Di alam memberkati saudara dengan sangat banyak. Kesehatan, jangan boros. Kecuali doa malam, jangan tidur-tidur nanti hampir siang. Istirahat yang cukup. Kita perlu kekuatan. Kita perlu. Nggak mungkin tiap saya khotbah saya batuk. Ya toh? Kenapa? Gunakan waktu ini, saudara, dengan baik. Jangan buang-buang waktu, jangan boros-boros waktu. Kenapa pergunakan waktu ini? Karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Saudara, yang terakhir. 2 Samuel pasalnya yang ke-21 ayat 16. Mari baca sama-sama, 2, 3. 2, 3. Ya, mari jemaat kuatkan suaranya. Berat tombaknya 300 shikal tembaga. Ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Ayat 17. Merobohkan dan membunuh orang Filistin. Daud ini semulai tua. Tapi ayat 18 bilang apa? 18. Maju. 2 Samuel 21 ayat 18. Sesudah itu terjadi lagi pertempuran melawan Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul kalah Sauf yang termasuk keturunan raksasa. Tadi raksasa, ini juga raksasa. Ayat 19. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yeore Oregim, orang Betlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagak tombaknya seperti pesa tukang penuh. Goliat ada 2 kan? Saudara lihat, semua raksasa yang mengalahkannya dari Betlehem, roti hidup 20. Lalu terjadilah pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangan dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa, 21. Ia mengolok orang Israel, maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, menewaskannya. Ayat 22. 22 maju. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud, oleh tangan orang-orangnya. Saudara, semua ini keturunan raksasa. Raksasa pertama dikalahkan Daud, namanya Goliat. Tapi 4 raksasa berikutnya, ya saudara, saya munculkan, saya highlight. Ya saudara, oleh Daud, keponakan. Ayatnya tadi ke-21. 21, mundur. 2 Samuel 21 ayat 21. Ia mengalak maka Yonatan anak Simea, kakak Daud, betul tak? Mengalak. DP Om kalahkan Goliat. DP keponakan kalahkan Goliat juga. Saudara lihat, iman yang sama, yang mengikuti jejak yang sama. Ya saudara, pemimpin bernama Daud tidak takut dengan suara raksasa. Tidak takut biar jadi dapul ampah. Saudara, keberanian itu. Kenapa? Karena Daud diurapi Roh Kudus. Berkuasa roh. Dan roh yang sama turun kepada orang
Daud. Saudara tahu orang-orang ini bukan orang-orang baik-baik. 2 Samuel 22 ayat 1. Yang di Gua Adulam, Kesha, ayat mana tadi? 1 Samuel berapa? 22? Ayat 1. Coba lihat di Gua Adulam. Ini dia. Berhimpun juga kepadanya setiap orang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Ayat 3. Ayat 3. Ayat 1, ayat 1. Ayat 1. Lalu Daud pergi di sana. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Bukankah dulu DP kakak-kakak musuhi pada dia? Mana Daud mau bersombong? Sekarang ketika Daud ada di Gua Adulam, firman Allah bilang, saudara-saudaranya datang di sana, termasuk keponakan-keponakannya, dan berhimpun bersama dia 400 orang. Yang ayat 2 bilang apa? Coba lihat ayat 2. Maju satu sama. Orang yang dalam kesukaran, dikejar-kejar tukang kredit, ya, tukang tagih, daripada baku dapat tukang tagih dong pergi pada Daud. Sakit hati, ia menjadi pemimpin mereka. Bayangkan pimpin 400 orang. Lain sakit hati, lain sakit kepala, kesukaran dong. Lain ada bakal ledeng metua, lain preman. Tapi saudara tahu, di gua itu dia memuji dan menyembah Allah. Di gua itu menjadi tempat pelatihan. Dia bawa orang-orang ini. Nanti saudara cari Mazmur di mana Daud di gua. Di gua, itu di Gua Adulam. Di sana dia memuji. Dia bawa orang-orang ini dari zona kekalahan kepada zona kemenangan. Dengan apa? Pujian, penyembahan, doa, dan menghasilkan para pembunuh raksasa. Keponakannya dari seorang pecundang jadi pahlawan, dari seorang yang kalah jadi pemenang, yang mengikuti jejak Daud. Ya saudara, artinya orang yang berada di titik terendah, preman sekalipun, kalah sekalipun, banyak dosa sekalipun, dalam masalah, ketika berhimpun untuk mencari Tuhan, akan ada pembalikan keadaan. Bahkan Tuhan akan rubah engkau jadi pembunuh raksasa. Kita tidak pernah takut kepada raksasa apapun. Setiap raksasa sudah ditumbangkan, sudah dihancurkan. Dengan nama apa? Nama Tuhan semesta alam. Kita telah memperkatakannya kemarin. Yehova Nisi, Tuhanlah panci-panciku. Yehova Syama, Tuhan hadir di sini. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Yehova Ruhi, Tuhan gembala kita. Ya, Yehova Shalom, Raja Damai ada bersama-sama dengan kita. Yehova Sekenu, Tuhanlah pemimpin kita. Yehova Adonai, Tuhanlah Raja kita. Dialah Alfa Omega, Dia yang awal dan yang akhir. Dialah Allah El Shaddai, Dia yang membuka langit, memberikan hujan padamu pada